semakin banyak. Semakin besar ukuran dan jumlah neuronnya, maka kompleksitas modelnya juga makin tinggi gitu ya. Kelebihannya adalah, eee, semakin besar dan banyak gitu ya, ukuran modelnya atau ukuran si neuronnya, layer-layernya, berarti pasti dia bakal lebih banyak benernya gitu ya, untuk di data training. Tapi masalahnya bisa jadi overfit gitu ya. Nah, ini contohnya. Nih yang 3 neuron, 6 neuron, 20 neuron. Kalau dilihat gitu ya, yang 3 neuronnya masih banyak yang misclassified. Si merah ini nggak terindikasi sebagai merah gitu ya, nggak dikenali sebagai merah. Kayak kalau kita tambahin lah ya, hidden neuronnya jadi 6, hidden neuron ya, ini bukan ya hidden neuron ya. Kayak kalau kita tambahin ya mendingan lah gitu. Tapi kalau kita tambahin 20, berarti ini kita bisa hitung data trainingnya. Akurasi data trainingnya adalah 100% karena semua terklasifikasi benar gitu ya. Akurasi data training, kurang gitulah ya, 100%. Karena semuanya terklasifikasikan dengan baik. Tapi masalahnya kalau ini kan data training, sedangkan kalau model kita nggak cuma lihat dari trainingnya, tapi testingnya juga. Bisa jadi semakin kompleks ini malah bakal menyebabkan peluang uh, overfitnya juga semakin besar. Nih, contoh, ini kan ada dua ya. Ada dua kelas, berarti kita cuman set gitu ya, si hyperplane-nya. Nggak cuman garis, tapi bisa bentuk lain-lainnya. Nih, ada dua kelas, tapi di tengahnya doang yang kelasnya bulat hitam. Berarti kita bisa buat hyperplane atau decision boundary yang bentuknya nggak cuman linear, ini non-linear gitu ya. Itu yang tidak bisa dihandle oleh SVM. Oke, ya ini adalah multiplication matrix gitu ya, di mana ada sum of product function in each neuron kan. Ya, jadi ada perkalian gitu antara bobot W terhadap fiturnya. Makanya di sini kita bisa buat atau kita bisa ubah bentuknya sebagai matriks, matriks multiplication, perkalian. Ini contohnya ini. Berarti kalau WY gitu, W11, W21, W31 maksudnya apa? Jadi nih W11 gitu ya, W21 ini, W31 ini. W11 berarti yang atas gitu ya. Yang bagian yang satu di belakang ini sebagai hidden layer keberapa biasanya. Terus yang depan ini neuron keberapa. Ini kan H1 berarti dia punya, di sini berarti dia punya W11, W21 gitu ya. Ntar, ini W11 tergantung sih penulisannya. W bentar, W11 sama ini W21 ya. Ini W12. Ya, dan begitulah ya. Nah, ini perkaliannya nih, si H ini adalah sebagai si neuron yang tadi ya. W1 dikali dengan transpose dari X. Ya, sebenarnya kan ini linear regression gitu ya, kita hitungnya.
Ya bentar, nggak apa lanjut aja. Oke, dikit lagi ya. Kita bahas dulu teori ya, masih teori. Nah, simple multi-layer persatron itu kita bisa sebut sebagai feed-forward network. Kalau setiap neuron ya, di setiap layer itu connected terhadap, eee, previous previous layer lainnya, semuanya connected itu disebut sebagai fully connected layer. Contohnya apa? Ada RNN ya di sini ya, ANN tuh lebih advance-nya ada RNN. Nah, ini ada model-modelnya si RNN ini. RNN itu dipakai untuk model yang datanya berupa sekuensial, contohnya adalah data teks. Nah, ini one to many artinya apa? Inputnya adalah one, outputnya adalah many. Contohnya apa? Image captioning. Jadi kalau udah image captioning itu multimodal ya jatuhnya, nggak cuman RNN aja yang dipakai, tapi ada model lainnya juga. Ini image captioning. Jadi inputnya adalah suatu image gitu ya, atau ya adalah image satu, kemudian outputnya adalah berupa teks kan. Image tersebut mendeskripsikan apa? Nah, si mendeskripsikan apa itu kan nggak cuma terdiri dari satu kata biasanya, tapi dari beberapa kata atau bahkan beberapa kalimat kalau yang lebih panjang gitu ya. Nah, itu kan many. Nah, makanya one to many masuknya salah satunya adalah image captioning. Kemudian ada many to many, contoh paling simpelnya adalah machine translation. Kalian pengen translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang gitu ya, pakai Google Translate. Inputnya biasanya nggak, eee, berupa beberapa kata gitu kan ya, artinya many dong, inputnya many. Outputnya juga many, karena kalau kita mau translate-in misalnya 3 kata, outputnya juga pasti lebih dari satu kata. Maka disebut sebagai many to many. Ini saya juga nggak tahu. MLP with bias, ya seperti biasa ya, pasti ada biasnya gitu. Nah, dikit lagi. Activation function, ada banyak, mulai dari sigmoid, tanha, relu. Sigmoid berarti dia range-nya dari 0 sampai 1, tanha dari -1 sampai 1, relu itu kalau negatif dia pakai, kalau negatif dia asalnya adalah 0, tapi kalau lebih dari 0 berarti tetap segitu. Biasanya relu dipakai buat di model CNN yang basisnya memang umumnya dipakai buat image pixel gitu ya. Nih sigmoid function, tadi udah dibahas ya. Mmm, kalau ini sigmoid ya harusnya tan tanha function ya. Nah, kenapa sih pakai activation function? Nah, kalau nggak pakai activation function berarti neural network-nya cuman single linear regression aja gitu ya. Maka ya kayak ya pokoknya gitulah ya. Dia nggak agak susah untuk diklasifikasi gitu ya. Makanya activation function ini terutama untuk sigmoid, itu pasti dipakai di output layer gitu, supaya lebih mudah untuk mengklasifikasikan
dari hasil prediksi model. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya.